Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Eva adalah seorang wanita cantik dari Amerika yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah internasional di Jakarta. Karena kesibukannya sebagai guru di sekolah internasional, maka pergaulannya pun terbatas, yaitu bergaul dengan orang-orang ekspatriat dari berbagai kalangan, yang membuat Eva merasa jenuh dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Di sela-sela istirahatnya mengajar, Eva sering mempunyai pandangan yang kosong dan melamun di kala waktu senggang dan jam makan siang. Suatu ketika Eva sedang melamun saat makan siang di kafe sekolah tersebut. Matanya tertuju kepada seseorang yang setiap hari kesibukan selalu membuat Eva bergetar dengan sendirinya. Diperhatikannya dengan seksama dari kejauhan orang tersebut yang mempunyai kesibukan setiap hari sebagai tukang membersihkan halaman sekolah. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, maka sekolah internasional tersebut selalu tertata rapi, bersih, dan alok sehingga orang senang sekali melihat lingkungan sekolah ini. Namanya Raka, pemuda dengan wajah biasa kebanyakan pemuda sekarang, namun selalu ramah dan tersenyum bila bertemu dengan siapa saja. Tak pernah berkata apa-apa, mungkin khawatir salah dalam berucap, namun wajahnya yang bersahaja dan senyumannya yang menawan membuat seluruh orang yang melintas di depannya merasa senang dan selalu menyapanya. Raka datang ke sekolah tersebut pagi-pagi sekali setelah melaksanakan sholat subuh, dan dia mulai bekerja menyapu dan membersihkan seluruh halaman sekolah. Sehingga sebelum jam sekolah buka, keadaan di halaman dan lingkungan sekolah sudah bersih dan rapi. Raka mengerjakan penuh dengan keikhlasan dan senang dalam menjalankan tugas tersebut. Sering juga Raka disuruh oleh petugas sekolah dan guru-guru yang lainnya untuk mengerjakan sesuatu, atau disuruh membelikan segala kebutuhan sekolah bila ada kekurangan. Setiap hari Eva memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Raka. Sampai suatu saat Eva pun mendekatinya dan berkata, "Kamu tidak sibuk hari ini?" Raka kaget, lalu menjawab, "Tidak, Nona, apa yang bisa saya bantu?" Eva tidak butuh bantuannya. Dia hanya ingin menyapa saja. Ternyata Raka orangnya baik dan enak diajak bicara. Mulai saat itu, Eva dan Raka sering sekali bertemu dan berbincang santai di sela kesibukannya. Umur Eva dan Raka tidak jauh beda. Hanya sudut pandang saja yang berbeda dalam perspektif mereka berdua. Hingga suatu ketika, "Raka, kamu ada acara nanti malam?" tanya Eva tiba-tiba. Di sela-sela pembicaraan, "Seperti biasa Nona, kesibukan saya adalah di masjid untuk sholat, setelah itu pulang dan mengaji lalu tidur," jawab Raka santai. "Selalu seperti itu," lanjut Eva. Raka mengangguk dengan santainya. "Saya harus cepat tidur, tidak biasa tidur malam-malam. Karena tengah malam saya harus bangun untuk sholat malam sampai menjelang sholat subuh. Kemudian berangkat kerja ke sekolah ini," lanjut Raka menjelaskan kepada Eva. "Mungkin nanti malam ada yang bisa saya bantu Nona," lanjut Raka. "Tidak, saya hanya kesepian, pengen mengajak kamu jalan-jalan menikmati malam nanti. Kalau kamu tidak keberatan," pinta Eva kepada Raka. "Insya Allah," jawab Raka kaget. Malam pun tiba, Eva dan Raka jalan-jalan di taman kota sambil cerita dan mampir juga ke warung kopi untuk menikmati kopi di warung sederhana. Banyak orang memperhatikan mereka berdua karena aneh pemandangan tersebut tidak pernah ada di warung ini, yaitu seorang pria biasa saja bergaul dengan bule cantik. Eva merasa senang malam ini dengan Raka yang ternyata orangnya enak sekali diajak bicara dan mempunyai wawasan yang luas juga. Dari peristiwa tersebut akhirnya terbawa oleh Eva. Kisah hidupnya mulai terasa bermakna dan terisi, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang merasa sunyi dan hampa dengan kesibukan yang rutin seperti itu. Akhirnya sering sekali bila malam tiba, Eva mengajak Raka untuk jalan-jalan menghabiskan malam yang indah itu bersama. Seperti pepatah Jawa,
Trisno jalaran soko kulino, atau cinta datang karena kebiasaan. Sehingga pada suatu saat, ketika Eva pulang kembali ke tempatnya menginap, ada rasa yang mengusik hatinya, yaitu kembali merasa sunyi dan kesepian. Dan hanya ada rasa kepengen selalu bersama Raka. Hari-hari berlalu dengan cepat dan indahnya. Seperti biasa malam itu Eva meminta Raka untuk menemaninya malam itu. Dengan bahagia Raka selalu menerima ajakan Eva. Sambil duduk di kursi taman, Eva bertanya kepada Raka, "Apakah kamu pernah ingin mengatakan sesuatu, tetapi berat sekali untuk menyampaikannya?" Tanya Eva kepada Raka. "Saya tidak pernah mempunyai permintaan apa-apa, Nona Eva. Semua saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ikhlas dan bahagia dengan apa yang telah terjadi sampai saat ini." Jawab Raka berat. "Selalu pasrah apa yang terjadi?" Tanya lebih lanjut Eva kepada Raka. "Iya," jawab Raka. "Maafkan aku, Raka," tiba-tiba lanjut Eva. "Ada apa Nona?" "Nona Eva tidak punya salah pada saya," jawab Raka. "Raka, aku suka kamu. Kamu baik, sopan, selalu menghargai, dan membuat saya nyaman," lanjut Eva. "Maksudmu?" tanya Raka sambil gemetar. "Ya, I love you," kata Eva sambil memegang tangan Raka. Hari-hari selanjutnya diisi oleh Eva dan Raka penuh dengan kebahagiaan. Namun kebahagiaan tidak selalu berjalan seperti yang diinginkannya. Lingkungan sekolah tidak suka dengan kedekatan Eva dan Raka. Eva dan Raka memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda. Eva berasal dari keluarga yang liberal dan terbuka, sedangkan Raka berasal dari keluarga yang konservatif dan tradisional. Meskipun memiliki perbedaan budaya, Eva dan Raka jatuh cinta dan ingin bersama. Namun, mereka harus menghadapi tantangan dari keluarga dan masyarakat yang tidak menerima hubungan mereka. Eva harus belajar tentang budaya dan tradisi Indonesia, sedangkan Raka harus belajar tentang budaya dan nilai-nilai Barat. Mereka berdua harus menemukan cara untuk menggabungkan perbedaan mereka dan membuat hubungan mereka berhasil. Eva dan Raka semakin dekat dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka berdua saling mengenal dan memahami perbedaan budaya mereka. Keluarga Eva yang tinggal di Amerika merasa khawatir tentang hubungan Eva dengan Raka. Mereka ingin Eva menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Sementara itu, keluarga Raka juga memiliki harapan yang sama. Mereka ingin Raka menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang sama dan dapat memahami tradisi dan nilai-nilai keluarga mereka. Eva dan Raka harus menghadapi tantangan dari kedua keluarga mereka. Mereka berdua harus membuktikan bahwa cinta mereka dapat mengatasi perbedaan budaya dan membuat hubungan mereka berhasil. Suatu hari, Eva dan Raka memutuskan untuk mengunjungi keluarga Eva di Amerika. Mereka berdua ingin memperkenalkan Raka kepada keluarga Eva dan membuktikan bahwa hubungan mereka dapat diterima. Saat tiba di Amerika, Eva dan Raka disambut oleh keluarga Eva. Mereka berdua merasa sedikit gugup karena tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Eva terhadap Raka. Keluarga Eva yang awalnya merasa skeptis terhadap Raka, mulai merasa terkesan dengan kepribadian dan kesabaran Raka. Raka yang berusaha memahami budaya dan nilai-nilai keluarga Eva membuat mereka merasa dihargai. Eva dan Raka semakin yakin bahwa hubungan mereka dapat berhasil. Mereka berdua memutuskan untuk merencanakan pernikahan mereka dan mengundang kedua keluarga mereka. Keluarga Raka yang awalnya merasa khawatir tentang perbedaan budaya, mulai merasa lega ketika melihat hubungan Eva dan Raka yang semakin kuat. Mereka berdua memutuskan untuk menerima Eva sebagai menantu mereka. Pernikahan Eva dan Raka menjadi sebuah perayaan yang indah dan penuh dengan kebahagiaan. Mereka berdua bersyukur atas cinta mereka yang dapat mengatasi perbedaan budaya dan membuat mereka menjadi satu. Setelah pernikahan, Eva dan Raka hidup bahagia bersama. Mereka berdua membangun rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Eva yang telah memahami budaya Indonesia, mulai mengadaptasi tradisi dan nilai-nilai keluarga Raka. Sementara itu, Raka juga mempelajari budaya Amerika dan menghargai nilai-nilai yang dibawa oleh Eva. Mereka berdua memiliki anak-anak yang cantik dan pintar.
Anak-anak mereka tumbuh dengan memahami dan menghargai kedua budaya yang berbeda. Eva dan Raka menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar bahwa cinta dapat mengatasi perbedaan budaya dan membuat hubungan menjadi lebih kuat. Mereka berdua hidup bahagia selamanya dengan cinta yang semakin kuat dan harmonis. Cinta dan ketulusan pasti berakhir dengan bahagia. Eva dan Raka hidup bahagia dengan cinta yang kuat dan harmonis. Mereka menjadi contoh bagi semua orang bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan budaya atau perbedaan. Akhir yang bahagia. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mencapai impian dan tujuan Anda. Serta apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengekliknya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta kalau cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.